Bab 2961, diam. Nak, kamu terlalu gila. Kamu berani berbicara seperti ini dengan ayahku. Apakah kamu mencari kematian? Kamu tahu bahwa ayahku sekarang berada di puncak alam fusion tingkat 9. Menghancurkanmu sampai mati seperti meremas semut sampai mati. Jadi bagaimana jika kalian semua berada di alam fusion tingkat ke-7 atau ke-8? Ayahku bisa menghancurkan kalian semua sendirian. Ning-Ken mengutuk Dev. Pengadilan kematian. Dev mendengus dingin dan mengayunkannya ke arah Ning-Ken. Dev melambaikan tangannya, dan suara berderak langsung terdengar di udara. Kemudian serangkaian busur listrik langsung menghantam Ning-Ken. Berani menyentuh anakku. Ning Kai-chen mengerutkan kening, meraih Ning-Ken, menarik Ning-Ken ke belakangnya, lalu mengayunkan telapak tangannya, diikuti dengan telapak tangan Dev secara langsung. Tahukah Anda, Dev hanyalah seorang biksu di alam fusion tingkat ke-4, sedangkan Ning Kai-chen adalah seorang biksu di puncak alam fusion tingkat ke-9. Perbedaan kekuatan antara kedua orang ini bahkan tidak berbeda sedikit pun. Dev mengikuti Ning Kai-chen dan menghadapinya dengan telapak tangan, takut dia akan ditampar sampai mati dalam sekejap. Bang! Dengan suara teredam, kekuatan kedua orang itu langsung bertabrakan. Karena ini adalah langkah yang tergesa-gesa, Ning Kai-chen tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dan Dev juga melambai dengan santai tanpa menggunakan seluruh kekuatannya. Setelah kekuatan kedua orang itu bertabrakan, sosok Dev bergetar 2 kali dan akhirnya mundur selangkah. Meskipun Ning Kai-chen tidak bergerak, telapak tangannya benar-benar terasa mati rasa, seolah-olah dia terkena listrik. Melihat Dev yang baru saja mundur selangkah, mata Ning Kai-chen penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Dia tidak mengerti bagaimana Dev, seorang kultivator fusion realm tingkat ke-4, bisa memiliki kekuatan sedemikian rupa untuk memblokir telapak tangannya sendiri. Bahkan jika dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, Dev, biksu tingkat 4 di alam fusion, masih akan terbang, bahkan jika dia tidak mati, dia mungkin akan terluka parah. Tapi sekarang, Dev tampak baik-baik saja. Kamu sialan! Wajah Ning-Ken penuh amarah, dan dia hendak berteriak pada Dev, tapi Ning Kai-chen menghentikannya. Dev memandang Ning Kai-chen sambil mencibir dan berkata, apakah kamu masih berpikir kamu akan menang? Ning Kai-chen tidak berkata apa-apa, menatap Dev, lalu menatap Gao Qisheng dan Lao Sun. Orang-orang ini jelas akan mengikuti Dev sampai hidup dan mati. Jika mereka benar-benar mengambil tindakan, orang-orang ini tidak akan melarikan diri sendirian. Dengan cara ini, keluarga Ning mungkin tidak yakin akan kemenangan. Biarpun dia menang, itu akan menjadi kemenangan yang menyedihkan. Ning Kai-chen tahu bahwa tujuan perjalanannya bukanlah untuk berperang. Ayo pergi. Setelah ragu-ragu sejenak, Ning Kai-chen melambaikan tangannya dan bersiap untuk pergi bersama keluarga Ning. Ayah, ayo. Diam. Sebelum Ning-Ken selesai berbicara, Ning Kai-chen memelototinya dengan tajam. Segera, Ning Kai-chen pergi bersama keluarga Ning, dan tidak lagi mengejar Dev karena membunuh 3 lang petirnya yang haus darah, dia juga tidak merebut 3 buah petir dari Dev. Melihat semua orang di keluarga Ning pergi, Dev dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka, tetapi kunci harta karun itu ada di tangan Dev, jadi Dev tidak terburu-buru. Sulit bagi orang-orang itu untuk memasuki harta karun tanpa kuncinya. Dalam perjalanan, Dev menelan 3 pil binatang elang guntur yang haus darah, dan terus menggunakan pil binatang elang guntur yang haus darah untuk merasakan asal-usul guntur dan kilat. Perlahan-lahan, di ruang asal Dev, guntur dan kilat bintang asli menjadi lebih cerah. Dev sudah memiliki pemahaman mendalam tentang asal mula guntur dan kilat, jadi dia menyerap dan memahaminya lebih cepat. Saya masih memiliki api tertinggi di tubuh saya. Saya ingin tahu apakah saya dapat menggunakan api tertinggi ini untuk menyadari asal mula api. Jika saya dapat merasakan asal mula api dan menyerap nafas asal mula api, itu akan luar biasa. Dev berpikir dalam hati, semakin banyak jenis persepsi nafas asli, semakin baik. Tapi Dev sendiri tidak tahu apakah dia bisa merasakannya atau tidak. Lagi pula, Dev masih tahu sedikit tentang aura aslinya. Bab 2962, tempat lain. Kami di sini, di depan. Gao Qisheng melihat ke tempat es dan salju mencair, dan berteriak keras. Tempat ini aneh sekali. Kenapa tidak terasa dingin sekali? Bahkan es dan saljunya sudah mencair. Lao Sun berkata dengan sangat aneh. Sepertinya ada arus hangat yang bertiup dari depan. Bagaimana bisa ada arus hangat di tempat yang beku dan bersalju seperti itu? Zuo Qing juga penuh keraguan. Ayo cepat pergi, kamu akan segera melihat pintu masuk harta karun itu. Desak Gao Qisheng. Ketika semua orang berjalan ke pintu masuk, mereka menemukan bahwa pintu harta karun telah lama dibuka, dan tidak ada seorang pun yang hilang di luar. Tapi saat ini, masih ada arus hangat yang keluar dari pintu. Apakah sudah dibuka? Dev sedikit mengernyit. Karena yang dia pegang di tangannya adalah kunci harta karun yang sebenarnya. Tapi bagaimana dia membuka pintu harta karun itu? Apakah ini harta karun palsu? Bagaimanapun, patriark dari klan pemurnian tubuh kuno mengatakan bahwa ada banyak harta karun palsu. Sekarang pintu masuk ke harta karun ini telah dibuka, kemungkinan besar itu palsu. Tetapi jika itu adalah harta karun palsu, dan gelombang kehangatan menyerbu ke dalamnya, apakah itu?
Tidak mungkin menaruh banyak harta di dalam harta palsu, bukan? Tuan Dev, apa yang harus kita lakukan? Gao Qisheng melihat pintu masuk harta karun itu terbuka, jadi dia bertanya pada Dev. Dev ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ayo masuk. Terlepas dari apakah itu harta karun palsu atau bukan, Dev berencana untuk masuk dan melihat apa yang terjadi. Jika ini benar-benar harta karun, bukankah ini merupakan kesempatan yang terlewatkan? Sekelompok orang berjalan perlahan, dengan Dev berjalan di depan, dengan hati-hati. Setelah masuk, penuh dengan energi spiritual warna-warni, terlihat sangat indah, seperti berjalan di jalan impian. Dev memimpin semua orang ke dalam dan suhu menjadi semakin tinggi. Tiba-tiba, cahaya putih menyala di depan mata semua orang, dan semua orang yang berkedip menutup mata mereka tanpa sadar. Tetapi ketika orang-orang ini membuka mata, mereka menemukan bahwa mereka berada di lingkungan yang aneh. Dikelilingi oleh pepohonan hijau, ada sebuah lembah di depannya, dan lembah itu dipenuhi kabut putih. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ada tempat seperti itu di ujung utara? Ini tidak mungkin. Kita tidak akan memasuki rangkaian ilusi, kan? Semua orang adalah ilusi. Melihat perubahan mendadak pada pemandangan di sekitar mereka, semua orang mulai berbicara dengan panik. Dev juga tercengang melihat pemandangan di matanya. Pada saat cahaya putih menyala, mereka sepertinya telah menembus semacam penghalang, dan sepertinya diteleportasi oleh semacam kekuatan. Namun, pemandangan di depannya bukanlah ilusi. Dev dapat menjamin hal ini. Jika itu adalah susunan ilusi, tidak ada cara untuk membingungkan Dev. Bagaimanapun, Dev juga ahli dalam formasi, dan formasi sihir kecil tidak dapat menjebaknya. Ini bukan formasi fantasi, kita hanya berada di tempat lain. Atau mungkin ini Far North, dan tempat ini milik bawah tanah Far North. Dev menjelaskan. Tuan Dev, karena ini bukan formasi fantasi, mungkinkah itu adalah alam rahasia? Saya ingat kakak laki-laki saya mengatakan sebelumnya bahwa jauh di utara tidak semuanya tanah beku. Ada juga tempat dengan mata air hangat dan wangi bunga. Mungkin ini tempat yang kamu bicarakan. Mungkinkah itu dunia rahasia yang dibuka oleh makhluk abadi tertentu? Gao Qisheng mengikuti Dev dan berkata. Tapi Dev menggelengkan kepalanya, ini tidak terlihat seperti dunia rahasia, tapi kamu perlu menyelidiki lebih lanjut untuk mengetahuinya. Dev memancarkan kesadaran spiritualnya, dan kemudian perlahan berjalan menuju kabut lembah. Tetapi dia menemukan bahwa kabut putih ini sangat aneh, dan kesadaran spiritualnya tidak mungkin menembus ke dalamnya. Tuan Dev, sepertinya ada yang aneh dengan kabut putih ini, dan tidak dapat ditembus oleh kesadaran spiritual. Lao Sun berkata saat ini. Sepertinya dia juga menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksinya. Dev mengangguk, perlahan mendekati kabut putih, dan memasukkan seluruh tangannya jauh ke dalam kabut putih tebal. Setelah beberapa saat, Dev menarik tangannya kembali. Bab 2963, Rumah Jerami. Aneh sekali, tidak ada yang istimewa dari kabut putih ini, dan tidak beracun. Bagaimana bisa menghalangi kesadaran spiritual? Dev mengerutkan kening. Jangan khawatir, ayo masuk dan lihat. Kata Ji-Yun dan berjalan langsung ke dalam kabut putih. Kabutnya sangat tebal. Tanpa kesadaran spiritual untuk menemukan jalan, sangat sulit untuk bergerak maju. Ji-Yun berkata dengan keras sambil berjalan menuju kabut putih. Melihat Ji-Yun masuk, Dev mengikutinya. Yang lain melihat ini dan mengikutinya. Semuanya, mohon tetap lebih dekat dan jangan tersesat lagi. Jika tidak, kalian tidak akan dapat menggunakan indera spiritual kalian untuk mendeteksinya, dan akan sulit menemukannya jika kalian tersesat. Dev memperingatkan dengan keras. Semua orang mengangguk, lalu perlahan meraba-raba ke depan. Sekarang mereka hanya bisa bergerak maju berdasarkan perasaan mereka, tidak bisa melihat jalan dengan jelas. Ji-Yun, Ji-Yun. Setelah berjalan beberapa saat, Dev menyadari bahwa dia tidak melihat Ji-Yun yang masuk lebih dulu, jadi dia berteriak keras. Tapi Dev berteriak beberapa kali, tapi tidak ada yang menjawab sama sekali. Matahari tua, matahari tua. Dev menoleh dan menemukan bahwa orang-orang yang mengikutinya telah menghilang, jadi dia berteriak keras. Tidak peduli bagaimana Dev berteriak, tidak ada yang menanggapinya. Kali ini, Dev mengerutkan kening. Dev tidak punya pilihan selain gigit jari dan terus bergerak maju, tetapi segera dia menemukan palu ungu mengambang di kabut putih. Ketika Dev melihat ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Sekilas dia tahu bahwa palu itu terbuat dari batu bintang ungu dan sangat berat. Palu ini sendiri dapat memiliki berat beberapa ribu kilogram. Tapi jelas tidak normal jika ribuan kilogram senjata ini mengambang di kabut putih tebal ini. Dev mengulurkan tangan dan meraih palu ungu itu, dan kesadaran spiritual menembusnya. Dia ingin melihat milik siapa palu itu. Bisakah kamu menemukan aura familiar dari senjata ini? Tapi palu ungu ini sepertinya belum pernah digunakan siapapun, dan tidak ada jejak orang lain yang menggunakannya. Dev sangat bingung, dia sedikit mengendurkan telapak tangannya dan palu itu melayang di udara lagi. Aneh, aneh sekali. Apakah ada yang aneh dengan kabut putih ini? Dev tidak tahu apa yang aneh dari kabut putih ini. Jika kabut putih ini beracun, Dev pasti sudah menyadarinya sejak lama.
Segera, saat Dev terus bergerak maju, dia menemukan semakin banyak senjata melayang di udara. Ada pisau, pedang, segala jenis senjata. Dan nilai senjata ini juga berbeda. Melihat senjata yang melayang di udara, keraguan Dev semakin dalam, jadi dia membuka cincin penyimpanan dan mengeluarkan pedang pembunuh naga miliknya. Ketika Dev mengambil pedang pembunuh naga di tangannya, tiba-tiba sebuah kekuatan besar mulai menarik Dev, seolah-olah memperebutkan pedang pembunuh naga di tangannya. Kekuatan ini begitu kuat sehingga Dev mencoba yang terbaik tetapi gagal menangkapnya. Pedang pembunuh naga keluar dari tangannya dan melayang di udara seperti senjata lainnya. Ketika Dev melihat ini, dia melompat dan meraih pedang pembunuh naga dengan erat. Dengan sekejap berpikir, dia membiarkan pedang pembunuh naga memasuki ring penyimpanan. Setelah menyingkirkan pedang pembunuh naga, Dev menghela nafas lega. Jika dia kehilangan pedang pembunuh naga, Dev mungkin akan membenci dirinya sendiri sampai mati. Anda harus tahu bahwa pedang pembunuh naga telah mengikutinya di utara dan selatan, dan roh pedang Zhongli masih dalam tahap pemulihan. Jika dia kehilangan pedang pembunuh naga, dia tidak akan pernah melihat Zhongli lagi. Dev tidak berani bereksperimen, jadi dia mempercepat langkahnya, dan segera kabut di sekitarnya perlahan memudar. Mata Dev berbinar dan kabut menghilang. Dev melihat puncak yang menjulang tinggi di kedua sisi dengan pepohonan hijau subur. Melihat ke depan sepanjang lembah, saya melihat sebuah rumah jerami. Rumah jerami itu masih berasap, seolah-olah ada yang hidup. Bab 2964, Pilihan Tuhan. Bagaimana mungkin ada orang yang tinggal di sini? Dev tampak bingung, tapi masih berjalan perlahan menuju rumah jerami. Namun, Dev berjalan sangat lambat, dan masih menutupi rumah jerami itu dengan kesadaran spiritualnya. Meski ada asap mengepul dari dapur, Dev tidak merasakan nafas apapun di rumah jerami itu. Ketika Dev berjalan ke arahnya dan perlahan membuka pintu, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di rumah jerami itu. Ada beberapa hidangan panas di atas meja kayu tua. Kompor di sampingnya masih menyala, dan panci masih mengepul. Adegan ini mengingatkan Dev pada masa kecilnya. Kalau saya di kampung halaman, saya selalu menggunakan kompor tanah liat seperti ini. Tapi sudah tidak ada lagi yang membangun rumah dengan jerami. Bahkan di dunia sekuler, di dunia para dewa dan manusia ini, di mana semua orang memupuk keabadian, kenapa masih ada orang yang tinggal sendirian di sini? Baunya enak sekali. Dev mendekat dan melihat makanannya, dan dia benar-benar merasa lapar. Anda harus tahu bahwa seorang beku setingkatnya tidak akan lagi merasa lapar, bahkan makan hanyalah sebuah rasa. Namun menghadapi makanan lezat di depannya, Dev merasa lapar untuk waktu yang lama. Dev ingin memakannya, tapi akhirnya berhenti. Kemudian Dev melihat ke ruangan itu dan menemukan ada banyak buku di rak buku di sudut. Dev melangkah maju dan melihat-lihat dan langsung terkejut. Ternyata buku-buku ini adalah kumpulan dari berbagai latihan. Dan di bagian bawah rak buku, ada berbagai macam harta karun. Bagaimana bisa ada begitu banyak harta dan teknik di sebuah rumah jerami kecil? Dev benar-benar bingung untuk sesaat. Dev mengulurkan tangan untuk memasukkan keterampilan dan harta itu ke dalam cincin penyimpanannya, tetapi pada akhirnya dia berhenti. Apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sini? Dev berteriak, lalu keluar dari rumah jerami dan melihat sekeliling. Siapa itu? Dia tiba-tiba masuk ke tempatku dan bahkan memasuki rumahku secara pribadi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, diikuti oleh seorang lelaki tua dengan punggung bungkuk dan rambut putih yang tidak tahu kapan dia muncul. Dev jelas melihat sekeliling, tetapi bahkan tidak dapat melihat satu sosok pun, dan bahkan tidak dapat merasakan kehadiran siapapun dengan kesadaran spiritualnya. Tapi sekarang, lelaki tua ini muncul di depan Dev tanpa peringatan apapun. Senior, Junior Dev, saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya datang ke sini. Senior, maafkan aku jika aku mengganggumu. Ketika Dev melihat lelaki tua itu, dia berkata dengan sangat sopan. Kamu lari ke rumahku dan mencuri makananku. Orang tua itu bertanya dengan serius. Senior, aku belum menyentuh makananmu, kamu bisa memeriksanya. Dev berkata cepat. Kalau begitu, apakah kamu sudah memindahkan harta keahlianku? Orang tua itu terus bertanya. Tidak, sama sekali tidak. Dev dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata. Orang tua itu tidak berbicara, tetapi berjalan ke dalam rumah jerami, dan Dev mengikutinya masuk. Orang tua itu melihat makanan di atas meja, lalu melihat keterampilan dan hartanya sendiri, lalu tersenyum. Duduklah, sepertinya pilihan Tuhan memang benar. Orang tua itu tersenyum tipis dan berkata. Dev terlihat bingung dan tidak mengerti apa yang dibicarakan lelaki tua itu, tapi dia tetap duduk di hadapan lelaki tua itu dengan patuh. Makanan ini disiapkan dengan sangat hati-hati oleh saya. Bagaimana kalau Anda mencoba keterampilan memasak saya? Setelah Dev duduk, lelaki tua itu berkata sambil tersenyum. Dev tidak bisa menolak, jadi dia mengambil sumpitnya dan mencicipinya perlahan. Yah, rasanya sangat enak. Keterampilan memasak senior sungguh luar biasa. Dev memuji orang tua itu. Orang tua itu tersenyum ringan, jika kamu suka makan, makanlah lebih banyak. Makanan ini akan baik untukmu. Dev tidak mengerti.
Dia telah melalui proses meditasi dan tidak akan lapar bahkan jika dia tidak makan. Mengapa dia masih makan makanan ini? Tapi lelaki tua itu sangat baik sehingga Dev hanya bisa memakannya. Lagi pula, makanannya terasa sangat enak. Bab 2965, persis sama. Senior, sebenarnya tempat apa ini? Kenapa hanya kamu satu-satunya yang ada di sini? Dev bertanya sambil makan. Mau kemana? Lelaki tua itu balik bertanya. Kami sedang mencari harta karun dari klan pemurnian tubuh kuno, tapi setelah memasuki gua harta karun, kami tiba-tiba datang ke sini. Apakah ini Far North? Lihat lingkungan di sini benar-benar berbeda dengan Far North. Dev berkata jujur. Apakah kamu mencari harta karun dari klan pemurnian tubuh kuno? Orang tua itu tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya dan berkata, bawa barang-barang itu ke sini. Benda apa? Dev bertanya dengan bingung. Tentu saja itu kunci harta karun itu. Tanpa kunci harta karun yang sebenarnya, kamu tidak mungkin datang ke sini. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Dev tercengang, menatap lelaki tua itu dengan tidak percaya, dan ekspresinya menjadi sedikit gugup. Senior, siapa kamu? Dev tidak mengerti apa maksud orang tua itu, dan dia bahkan tidak mengerti bagaimana dia tahu dia memiliki kunci sebenarnya dari harta karun itu. Haha, kamu datang untuk mencari harta karunku dan kamu ingin bertanya siapa aku. Konyol sekali. Orang tua itu tertawa. Apakah kamu nenek moyang dari klan pemurnian tubuh kuno? Dev memandang lelaki tua itu dengan kaget. Orang tua itu tidak membenarkan, tapi dia juga tidak menyangkal, dia hanya mengulurkan tangannya dan berkata, berikan aku kuncinya. Dev memandang orang tua itu, lalu mengeluarkan kunci harta karun yang sebenarnya. Orang tua itu memegang tanda giok dengan senyuman tipis di wajahnya. Rak buku ini berisi latihan klan pemurnian tubuh kuno dan beberapa harta karun. Anda dapat mengambil semuanya. Orang tua itu menunjuk ke rak buku dan berkata, ini. Dev tidak menyangka bahwa harta karun klan pemurnian tubuh kuno dapat diperoleh dengan mudah. Bukankah ini terlalu sederhana? Apa, kamu tidak menginginkannya? Tanya lelaki tua itu. Tidak, senior, jangan salah paham, aku hanya tidak menyangka bisa mendapatkan keterampilan dan harta karun di dalam harta karun itu dengan mudah. Bukankah seharusnya ada pil jiwa es lagi? Tujuan utamaku kali ini adalah mendapatkan pil jiwa es. Dev bertanya pada orang tua itu. Dev tidak terlalu tertarik dengan teknik dan harta karun klan pemurnian tubuh kuno. Dia terutama datang ke sini untuk mendapatkan pil jiwa es. Pil jiwa es tidak ada di sini. Ambil keterampilan dan harta karun ini dan segera pergi. Ingat, jangan serakah dan teruslah maju. Ingat nasihatku, ingat. Token giok yang dipegang oleh lelaki tua itu tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan, dan kemudian tubuh lelaki tua itu perlahan menghilang. Senior. Dev berteriak, tapi lelaki tua itu tidak pernah muncul lagi. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa menyimpan keterampilan dan harta karunnya terlebih dahulu, tetapi ketika dia keluar dari gubuk jerami, pemandangan di depannya langsung berubah. Gubuk jerami itu menghilang, dan kemudian sebuah istana indah muncul di depan matanya. Dev benar-benar bingung saat ini, bagaimana mungkin rumah jerami itu sekarang menjadi istana yang indah dalam sekejap mata. Namun, Dev masih berjalan menuju istana, dan kemudian membuka pintu istana yang berat, hanya untuk melihat berbagai keterampilan dan harta juga ditempatkan di istana. Tetapi ketika Dev melangkah ke dalam istana, alisnya sedikit berkerut dan ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Kamu anak pemberani, kamu berani masuk ke rumahku, bukankah kamu ingin hidup? Sebuah suara tua terdengar di telinga Dev. Kemudian seorang lelaki tua muncul di depan Dev. Ketika Dev melihat lelaki tua di depannya, dia tertegun sejenak, dia melihat lelaki tua ini persis sama dengan lelaki tua yang dia lihat di rumah jerami. Hanya saja keduanya berpenampilan berbeda, yang pertama mengenakan kain sederhana, sedangkan yang kedua mengenakan sutra dan satin, bak tuan tanah kaya raya. Dev menatap lelaki tua di depannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu sangat berani, kamu masuk ke rumahku tanpa izin dan menatap langsung ke arahku seperti ini. Kamu sangat berani. Apakah kamu tahu siapa aku? Ketika lelaki tua itu melihat Dev menatapnya, dia langsung berkata dengan marah. Bab 2966, melihat melalui ilusi. Siapa kamu? Dev bertanya. Saya adalah nenek moyang dari klan pemurnian tubuh kuno. Mengapa Anda, seorang junior, membobol rumah saya? Apakah kamu ingin mencuri keterampilan dan hartaku? Orang tua itu bertanya pada Dev. Senior, saya datang ke sini secara tidak sengaja. Saya tidak mencuri harta dan teknik Anda. Saya harap Anda tidak salah paham. Saya pergi sekarang. Saat Dev mengatakan itu, dia hendak berbalik dan pergi. Hei. Tunggu sebentar, saya melihat Anda memiliki tulang yang luar biasa dan bakat yang luar biasa, jadi saya ingin menerima Anda sebagai murid saya. Jika Anda bersedia menjadi guru saya dapat memberi Anda rahasia latihan dan harta karun ini. Dan bagaimana kalau mewariskan seluruh warisanku padamu?
Ketika lelaki tua itu melihat Dev hendak pergi, dia benar-benar menghentikannya dan ingin menerima Dev sebagai muridnya. Maaf, saya tidak ingin mengenali guru, kata Dev, dan terus berjalan keluar. Mengapa kamu meremehkanku? Kata lelaki tua itu dengan marah. Dev tersenyum tipis, memang benar aku meremehkanmu. Menurutku seniorku tidak terlalu kuat. Jika kamu menerimaku sebagai muridmu, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengajariku apapun. Anak bodoh sekali, beranikah kamu mempertanyakan kekurangan kekuatanku? Orang tua itu berkata dengan marah. Aku tidak mempertanyakan senior, aku hanya meremehkanmu. Kata Dev, tiba-tiba ada pedang pembunuh naga di tangannya. Pedang Senhan mengarah langsung ke orang tua itu. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia mengerutkan kening. Mengapa kamu masih memiliki senjata di tanganmu? Kenapa aku tidak bisa punya senjata? Kata Dev sambil tersenyum dingin. Kalian tidak tahu bagaimana menghormati yang tua dan merawat yang muda, dan karakter moral kalian rusak. Kalian sama sekali tidak memenuhi standar saya. Kalian boleh pergi. Orang tua itu menyingkir dan meminta Dev segera pergi. Tapi Dev pergi dengan sedikit mencibir. Senior, aku tidak ingin pergi sekarang. Aku ingin belajar dan belajar darimu. Dev berkata dengan dingin. Jika kamu berdebat denganku, aku bisa membunuhmu dengan satu jari. Sebaiknya kamu pergi, jangan kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Orang tua itu melambaikan tangannya dan sama sekali menolak bersaing dengan Dev. Senior, dalam ilusi ini, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku. Dev mencibir, lalu menebas lelaki tua itu dengan pedang. Orang tua itu mendengus dingin, melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan aura cahaya warna-warni menuju ke arah Dev. Seorang biksu kecil tingkat 4 di alam fusion juga dapat melihat melalui ilusi saya. Orang tua itu jelas sedikit terkejut. Dev memegang pedang pembunuh naga dan tiba-tiba menebas ke arah cahaya spiritual warna-warni, tapi dipukul mundur oleh kekuatan yang sangat besar. Melihat Dev begitu rentan, bibir lelaki tua itu berubah bangga. Anak bodoh, meski ini ilusi, aku tetap bisa membuat jiwamu menghilang. Orang tua itu membungkus tangannya dan mulai menamparkan Dev dengan gila-gilaan. Kekuatan besar melonjak di sekitar Dev, dan seluruh tubuh Dev tampak terkoyak, dan seluruh tubuhnya menghilang. Melihat Dev menghilang, lelaki tua itu mendengus dingin dan berkata, kamu benar-benar dapat melihat melalui ilusiku. Kamu benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Sayang sekali tingkat kultivasinya terlalu rendah. Tapi begitu lelaki tua itu selesai berbicara, Dev, yang menghilang, muncul lagi. Senior, apakah maksudmu tingkat kultivasi saya rendah? Dev mengangkat sudut mulutnya, formasi ilusi Anda benar-benar buruk. Saya hanya bergerak sedikit, dan formasi ilusi mulai berguna. Setelah Dev selesai berbicara, dia menghilang lagi, dan kemudian muncul lagi ke arah lain. Kamu benar-benar tahu formasinya. Orang tua itu sangat terkejut. Saya mengerti, ini bukan hanya formasi. Setelah Dev selesai berbicara, dia menyerang orang tua itu lagi. Lancang. Orang tua itu sangat marah, dan kekuatan spiritualnya melonjak ke seluruh tubuhnya, dan kemudian kekuatan spiritual, seperti gelombang laut, bergulung ke arah Dev. Mata Dev sedikit menyipit, dan pedang pembunuh naga di tangannya langsung bersinar dengan cahaya pedang. Bab 2967, itu tidak mungkin ilusi. Saat Dev mekar dengan cahaya pedang, kekuatan guntur dan kilat juga mengelilinginya. Busurnya berderak, dan Dev tampak seperti manusia listrik. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat keluarga Dev di depannya, dia segera menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang membawa guntur dan kilat, menuju ke arah lelaki tua itu. Seorang biksu kecil tingkat 4 di alam fusion benar-benar dapat memiliki kekuatan dan kecepatan seperti itu. Orang tua itu terkejut. Cahaya pedang melintasi tubuh lelaki tua itu, dan lelaki tua itu perlahan menghilang. Di saat yang sama, istana juga menghilang, dan harta serta tekniknya juga hilang. Dan Dev masih berada dalam kabut putih tebal. Apakah itu semua hanya ilusi? Dev melihat sekeliling, merasa sangat terkejut. Karena ketika Dev melihat lelaki tua di rumah jerami itu, dia merasa sangat nyata. Kemudian, ketika istana muncul, Dev menyadari bahwa itu adalah formasi hantu. Sekarang seluruh tubuhnya masih berada dalam kabut putih, dan sepertinya dia belum membuat kemajuan apapun. Tidak, itu pasti bukan ilusi. Dev dengan cepat membuka cincin penyimpanan. Pada saat ini, cincin penyimpanan berisi rahasia latihan dan beberapa harta karun, yang membuktikan bahwa pertemuan dengan lelaki tua di rumah jerami bukanlah halusinasi. Dev ingin melanjutkan, tetapi dia ragu-ragu, kali ini dia teringat nasihat lelaki tua itu ketika dia melihatnya. Orang tua itu memberitahu Dev bahwa setelah mendapatkan keterampilan dan harta karun, jangan serakah dan terus maju. Namun jika Anda tidak terus bergerak maju, Anda tidak akan bisa mendapatkan Ice Soul Pill. Setelah ragu-ragu, Dev memutuskan untuk maju. Setelah bergerak maju beberapa saat, kabut putih tebal menghilang. Dev melihat Ji Yungao, Qi Sheng dan yang lainnya berkumpul dan bertingkah sangat cemas.
Melihat Dev keluar, Gao Qisheng buru-buru melangkah maju dan berkata, Tuan Dev, mengapa Anda lama sekali untuk keluar? Kami sudah lama menunggu Anda. Benar, di tengah kabut tebal tadi, kamu tiba-tiba menghilang saat berjalan. Tidak peduli bagaimana aku memanggilmu, aku tidak bisa mendengarmu. Ji Yun juga berkata. Baru kemudian Dev menyadari bahwa bukan orang lain yang tiba-tiba menghilang, melainkan dirinya sendiri yang tiba-tiba menghilang. Tidakkah terjadi sesuatu yang istimewa saat kamu melewati kabut tebal? Dev bertanya pada semuanya. Tidak, aku melewatinya dengan mudah. Ji Yun menggelengkan kepalanya. Saudara Dev, apakah kamu menemukan sesuatu yang aneh di tengah kabut tebal? Lao Sun bertanya pada Dev. Ya, aku benar-benar ingin memasuki ilusi, tapi untungnya aku mengetahui formasinya dan keluar setelah melihatnya. Dev mengangguk dan berkata, apakah kabut tebal ini masih memungkinkan orang memesan makanan? Begitu banyak dari kita yang belum memasuki ilusi, tetapi Tuan Dev sudah memasukinya. Gao Qisheng sangat penasaran mengapa hanya Dev yang memasuki ilusi. Saudara Dev, ketika Anda memasuki ilusi, apakah Anda mengalami petualangan atau mendapatkan harta karun? Lao Kong datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dev menggelengkan kepalanya. Dia tidak memberitahu siapapun tentang teknik pelatihan tubuh kuno dan harta karun yang dia peroleh. Bagaimanapun, hati orang-orang terpisah satu sama lain, dan dengan kepentingan yang besar, Dev tidak dapat menjamin bahwa orang-orang ini tidak akan punya ide. Sekarang Tuan Dev sudah keluar, ayo lanjutkan. Orang-orang itu mungkin sudah di depan. Desak Ji Yun. Seseorang telah memasuki harta karun ini sebelumnya. Jika mereka tidak mempercepat, mereka mungkin tidak memiliki rambut tersisa. Setelah sekelompok orang maju menyusuri lembah untuk beberapa jarak, mereka menemukan bahwa tidak jauh dari sana, pusaran air terus berputar, mengisolasi lembah dari sana. Dan ada hembusan ruang di pusaran air, dan melalui pusaran air ini, Anda sama sekali tidak dapat melihat apa yang ada di balik lembah. Dev melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada tempat lain untuk melanjutkan kecuali di sini. Melihat pusaran air ini, saya tidak tahu apakah ada bahaya. Old Sun melihat pusaran air di depannya dan berkata. Bab 2968, duduklah dengan tenang. Pusaran air ini tingginya tidak lebih dari 10 kaki, kita bisa melompati saja. Gao Qisheng menekan kakinya dengan kuat dan melompat. Jangan masuk tanpa izin. Dev ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Gao Qisheng melompat dan terbang di atas pusaran air. Tetapi ketika Gao Qisheng mencapai langit di atas pusaran air, tiba-tiba ada kekuatan isap yang sangat besar, Gao Qisheng bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan dia menghilang ke dalam pusaran air. Tuan muda kedua. Saat anggota keluarga Gao melihat ini, mereka semua berteriak panik. Astaga, pusaran air apa ini? Ia benar-benar bisa memakan manusia. Bisakah ia disedot pada ketinggian seperti itu? Ji Yun sedikit takut saat melihat ini. Semua orang juga terkejut, mereka tidak menyangka pusaran air ini begitu kuat. Dev mendekati pusaran air, mengamatinya dengan cermat, lalu berjalan ke pusaran air sedikit demi sedikit. Tuan Dev. Ji Yun melihat ini dan berteriak keras. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Pusaran air ini hanyalah susunan teleportasi kecil, tidak akan menimbulkan bahaya apapun. Dev turun tangan. Setelah Dev memasuki pusaran air, cahaya putih tiba-tiba muncul di depan matanya, dan kemudian dia muncul di sebuah istana besar. Dev memandangi istana di depannya dan merasa itu sangat familiar, karena dia pernah melihatnya dalam fantasi. Memang benar istana ini jauh lebih besar dan megah dari apa yang dia lihat dalam fantasi. Tuan Dev. Gao Qisheng melihat Dev dan bergegas. Saat dia tersedot sekarang, dia benar-benar bingung. Sekarang dia melihat Dev, dia merasa jauh lebih nyaman. Segera, Ji Yun dan yang lainnya diteleportasi ke tempat ini satu demi satu. Dev dan yang lainnya membuka pintu dan masuk. Pada saat ini, di seluruh aula, sekelompok biksu gelap sedang duduk bersila, seolah menunggu sesuatu. Melihat Dev dan yang lainnya masuk, puluhan mata datang untuk menyambut mereka. Orang-orang dari aliansi penyegel iblis. Gao Qisheng melihat sekilas 5 orang di depannya, duduk bersila dengan patuh. 5 orang ini adalah anggota dari Demon Ceiling Alliance. Ini, kemarilah. Saat ini, seseorang mengikuti Dev dan menyapa. Dev melihat dan menemukan bahwa orang ini adalah Yuan Bao, yang pernah dia selamatkan. Melihat dia bertemu dengan seorang kenalan, Dev berjalan mendekat. Dia ingin mengikuti Yuan Bao untuk mencari tahu apa yang terjadi. Orang-orang ini datang ke sini untuk mencari harta karun itu, dan sekarang mereka semua bermeditasi dengan jujur. Jika Anda sedang bermeditasi dan berlatih, Anda belum akan datang ke sini. Ini benar-benar takdir, kita bertemu lagi. Yuan Bao berkata sambil tersenyum. Kamu sudah ditakdirkan. Aku ingin tahu apa yang kamu lakukan. Bukankah kamu di sini untuk mencari harta karun itu? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Duduklah dulu dan mintalah orang-orang yang datang bersamamu untuk mencari tempat duduk. Jangan banyak bergerak. Jika kamu tidak duduk setelah 3 menit, kamu akan dihukum dan kamu tidak berhak mendapatkan harta karun itu. Sama sekali. Yuan Bao berbisik pada Dev. Apa maksudmu?
Dev semakin bingung sekarang. Apakah ada orang yang tidak bisa mengendalikan pencarian harta karun? Tepat ketika Dev bingung, sebuah suara lama tiba-tiba muncul. Orang-orang baru akan segera menemukan tempat untuk duduk, jika tidak mereka akan diusir dari sini dan tidak berhak mendapatkan harta karun itu. Dev tercengang saat mendengar suara lama ini, karena suara itu begitu familiar. Baik di rumah jerami atau di dunia fantasi, lelaki tua yang dilihat Dev adalah suara ini. Dev sedikit bingung, apakah lelaki tua ini adalah nenek moyang dari klan pemurnian tubuh kuno? Kalian semua mencari tempat untuk duduk dan jangan bergerak. Meskipun Dev tidak tahu apa yang sedang terjadi atau identitas asli lelaki tua itu, dia tetap berkata kepada Gao Qisheng dan Ji Yun. Orang-orang ini mendengarkan Dev dan menemukan tempat untuk duduk. Bab 2969, didominasi oleh yang kuat. Gao Qisheng, sebaliknya, memelototi orang-orang dari aliansi penyegel iblis, berharap dia bisa menerkam mereka dan menggigitnya. Tapi tak seorang pun dari aliansi penyegel iblis bahkan melihat ke arah Gao Qisheng. Tidak lama setelah Dev dan yang lainnya duduk, sekelompok orang lain masuk, dan kelompok orang ini adalah keluarga Ning yang dibawa oleh Ning Kaichen. Ning Kaichen memandang orang-orang yang duduk di aula dan merasa sangat penasaran. Tapi setelah suara lama mengingatkannya, Ning Kaichen tidak berani untuk tidak patuh dan dengan patuh menemukan tempat untuk duduk. Pada saat ini, tepat di depan aula, sebuah pintu besar yang terang perlahan muncul, dengan cahaya berkedip di atasnya, membuatnya sulit untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Segera, pintu lampu itu menyala, dan sesosok tubuh perlahan muncul. Saat sosok ini muncul, Dev mengerutkan kening. Karena dia mengetahui bahwa lelaki tua ini adalah lelaki tua yang dia temui di rumah jerami dan istana. Orang tua itu menatap semua orang, lalu matanya tertuju pada Dev sejenak. Tapi sepertinya lelaki tua itu tidak mengenal Dev lagi. Saya adalah leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Saya meninggalkan tempat harta karun ini hanya untuk menemukan orang-orang yang ditakdirkan untuk membantu saya dan membawa kemuliaan bagi klan pemurnian tubuh kuno saya. Untuk memasuki harta karun itu, kamu harus melalui banyak ujian. Harta dari klan pemurnian tubuh kuno saya tidak begitu mudah didapat. Tetapi jika kamu lulus ujian, kamu tidak hanya akan mendapatkan harta karun itu, tetapi juga warisan seumur hidupku, dan kamu juga akan mendapatkan pil jiwa es. Hanya 100 orang yang bisa masuk sekarang. Orang tua itu berkata perlahan. Ketika saya mendengar bahwa hanya 100 orang yang bisa masuk, semua orang membicarakannya. Saya tidak tahu bagaimana 100 orang ini dipilih. Apakah masih ada huru-hara untuk menentukan siapa yang lebih kuat dan siapa yang bisa masuk? Semua orang menatap lelaki tua itu, bertanya-tanya bagaimana 100 orang ini dipilih. 100 orang ini akan dipilih secara berurutan, dan hanya 100 orang yang akan dipilih. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan lembut, dan sinar cahaya menyinari semua orang. Tepatnya ada 100 sinar cahaya, tetapi 3 orang terakhir tidak memiliki cahaya yang menyinarinya. Ketiga orang ini semuanya dari keluarga Ning, lagi pula, keluarga Ning berada di urutan terakhir. Melihat adegan ini, Ning Kaichen buru-buru berkata, "Senior, apakah Anda ingin orang-orang yang tersisa ini pergi?" Orang tua itu mengangguk, "Ya, biarkan mereka pergi, tapi pergi selamanya." Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, Yulong mengarahkan jarinya, dan ledakan kekuatan spiritual langsung meledak. Kekuatan spiritual ini seperti memiliki mata, langsung menembus tubuh ketiga anggota keluarga Ning. Tanpa reaksi apapun atau bahkan mengetahui apa yang terjadi, tubuh ketiga anggota keluarga Ning perlahan jatuh. Lalu tubuh itu perlahan menghilang. Ketika Ning Kaichen melihat ini, dia mengerutkan kening, dengan sedikit kemarahan di matanya. Ini adalah anggota keluarga Ningnya, dan dia membunuhnya kapan saja. Namun, Ning Kaichen akhirnya menahan amarahnya karena dia tahu penting untuk mendapatkan harta karun itu. Terlebih lagi, kekuatan leluhur klan pemurnian tubuh kuno ini masih tidak dapat diprediksi. Meskipun jelas bahwa lelaki tua ini hanyalah sisa jiwa, kekuatan dari sisa jiwa yang benar-benar kuat tidak dapat diremehkan. Ning Kaichen menahannya, tapi Ning Ken tidak bisa. Dia berpikir bahwa ayahnya berada di puncak alam fusion tingkat 9, jadi dia tidak perlu takut pada siapapun sama sekali. Kamu orang tua, kamu sebenarnya membunuh anggota keluarga Ning kami dengan santai. Kamu hanyalah sisa jiwa. Percaya atau tidak, aku memukulmu sampai mati dan menghancurkan hartamu ini. Ning Ken meraung keras. Kamu bajingan, diamlah. Ning Kaichen berteriak pada Ning Ken. Hanya saja 3 pelayan keluarga Ning meninggal, Ning Kaichen tidak ingin hal ini mempengaruhi kemampuannya untuk mendapatkan harta karun itu. Orang tua itu memandang Ning Ken dengan senyum tipis di wajahnya, dunia ini seperti ini. Takdir didominasi oleh yang kuat. Jika Anda tidak ingin didominasi oleh orang lain, Anda sendiri bisa menjadi orang yang kuat. Lakukan kamu pikir kamu kuat. Aku. Ning Ken terdiam mendengar kata-kata pria tua itu. Bab 2970, pemukulannya ringan. Senior, Kuan Zi bodoh, kuharap kamu bisa memaafkanku. Ning Kaichen buru-buru mengikuti lelaki tua itu untuk meminta maaf. Dia benar-benar takut orang tua itu akan menyerang Ning Ken. Ketika saatnya tiba, dia tidak tahu apakah kekuatannya, di puncak alam fusion tingkat 9,
akan mampu mengalahkan orang tua itu. Bagaimanapun, kekuatan lelaki tua itu sulit untuk diketahui. Meskipun dia hanyalah secerca jiwa yang tersisa, dia adalah leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno dan tidak boleh diremehkan. Jangan khawatir, saya tidak akan membunuh putra Anda. Di antara ratusan biksu ini, saya tidak akan membunuh siapapun, karena ini aturannya. Saya tidak bisa melanggar peraturan saya sendiri. Tetapi berapa banyak dari Anda yang akan tersisa dari 100 biksu pada akhirnya tergantung pada nasib Anda sendiri. Di balik pintu cahaya ini adalah awal dari harta karun. Apa yang bisa kamu temukan bergantung pada keberuntunganmu sendiri. Semoga kamu beruntung. Tubuh lelaki tua itu perlahan menghilang. Saat tubuh lelaki tua itu menghilang, para biksu segera bereaksi dan bergegas menuju pintu cahaya dengan cepat. Karena setelah pintu cahaya adalah awal mula harta karun, tentunya siapapun yang masuk lebih dulu pasti berpeluang lebih besar untuk menemukan harta karun tersebut. Namun siapa sangka saat biksu itu bergegas menuju pintu cahaya, kekuatan mengerikan datang dalam sekejap. Biksu itu bahkan tidak bereaksi, dia langsung dicekik oleh kekuatan ini, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Jika Demon Sealing Lions kita datang lagi, apakah kamu berhak masuk lebih dulu? Saat ini, Jinsa melangkah maju, berdiri di depan pintu terang dan berkata dengan dingin. 5 elemen iblis surgawi berdiri di posisinya masing-masing dan memblokir seluruh pintu cahaya, dan aura kekerasan mereka melonjak, mengejutkan semua orang. Banyak biksu yang siap bergerak semuanya terguncang oleh aura kekerasan ini. 5 orang dari Demon Sealing Alliance secara langsung mengejutkan semua orang, mereka sombong dan sombong, sangat sombong. Banyak biksu yang memandang kelima orang itu dengan tajam, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun dan hanya bisa mengutuk secara diam-diam di dalam hati mereka. Sekarang banyak biksu yang terbagi menjadi beberapa kubu. Ning Kaichen berdiri bersama keluarga Ning, sedangkan Dev berdiri bersama keluarga Gao dan Lao Sun. Ada juga sekelompok kultivator biasa yang berdiri bersama. Ratusan biksu dibagi menjadi 4 kubu, meskipun hanya ada 5 iblis 5 elemen dari aliansi penyegel iblis, mereka adalah yang terkuat. 5 orang kuat di alam fusion tingkat 9 dapat sepenuhnya menghancurkan tim manapun. Apakah aliansi penyegel iblismu begitu hebat? Kenapa kamu begitu mahir? Ning Ken berbicara, ada begitu banyak orang di keluarga Ning mereka, kekuatan mereka tidak buruk. Nak, menurutku kamu masih muda dan bodoh, jadi aku tidak akan berdebat denganmu. Tanyakan pada ayahmu, apakah kamu, keluarga Ning, berani mengikuti kami dan menjadikan aliansi iblis sebagai musuh kami? Jinsa memandang Ning Ken dengan jijik dan berkata. Ning Kaichen tidak mengatakan apa-apa. Kekuatan keluarga Ning memang bukan tandingan aliansi penyegel iblis. Kekuatan aliansi penyegel iblis menyebar ke seluruh dunia surga dan manusia. Bah, apa hebatnya aliansi penyegel iblismu? Ini jauh di utara, wilayah keluarga Gao kami. Sudah kubilang, tidak ada di antara kalian yang akan meninggalkan Far North. Gao Qisheng meludah dengan keras. Gao Qisheng tidak yakin setelah dipukuli oleh beberapa orang beberapa hari yang lalu kali ini dia tidak hanya membawa masternya, tapi juga Dev dan yang lainnya, jadi dia tidak lagi takut dengan 5 elemen jahat. Para pembudidaya biasa lainnya tidak berani berbicara sama sekali, mereka hanya ingin memasuki tanah harta karun dan menemukan harta karun. Anak dari keluarga Gao, apakah kamu pernah dipukul ringan? Apakah kamu masih ingin dipukul lagi? Jinsa berkata dengan nada meremehkan. Wajah Gao Qisheng penuh amarah, lalu dia menatap Dev, dia berharap Dev akan maju dan mengatakan sesuatu. Tetapi pada saat ini, mata Dev menatap tajam ke arah biksu yang baru saja meninggal di tanah, dengan ekspresi tidak bergerak dan serius. Tuan Dev. Gao Qisheng menelpon Dev. Dev kembali sadar, lalu sedikit mengernyit dan berkata, apakah kamu baru saja menyadari bahwa biksu yang meninggal itu memiliki tubuh yang aneh? Bab 2971, itu belum tentu buruk. Apa yang aneh? Lao Sun datang dan bertanya. Tubuh biksu yang baru saja meninggal itu sebenarnya memancarkan cahaya putih samar. Kemudian cahaya putih itu seolah diserap oleh sesuatu dan melayang ke udara sebelum menghilang. Kata Dev. Tuan Dev, mungkinkah ini jiwa biksu itu? Kata Ji Yun. Bagaimanapun, mereka semua adalah biksu Fusion Realm. Jika mereka membunuh tubuh fisik saja, jiwa di dalam tubuh perlahan-lahan akan meninggalkan tubuh. Kecuali tubuh dan jiwa dihancurkan dengan satu gerakan, beku ini benar-benar mati. Itu bukan jiwa. Jiwa masih bisa melihatnya, Dev menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku tidak tahu, aku tidak melihat apapun. Aku juga tidak melihatnya. Tidak ada cahaya putih dimanapun. Mungkinkah kamu salah melihatnya? Semua orang mengatakan mereka tidak menyadarinya dan mengira Dev telah melakukan kesalahan. Jika memang ada perubahan apapun pada tubuh biksu yang meninggal, mustahil banyak biksu yang tidak menyadarinya. Dev sedikit mengernyit, dia sangat yakin bahwa dia benar, tetapi begitu banyak orang yang tidak menyadarinya. Mungkin aku salah melihatnya. Pada akhirnya, Dev hanya bisa mengatakan bahwa dia telah melakukan kesalahan. Tuan Dev, orang-orang dari aliansi penyegel iblis ini terlalu gila. Bagaimana kalau kita memberi mereka pelajaran? Gao Qisheng berkata pada Dev. Kami di sini untuk berburu harta karun, bukan untuk berperang.
Dev berkata sambil tersenyum tipis. Ketika Gao Qisheng mendengar ini, dia segera berkata, tetapi orang-orang ini menghentikan kami dan tidak mengizinkan kami masuk terlebih dahulu. Karena kita tidak boleh masuk dulu, biarkan mereka masuk dulu. Lebih baik masuk lebih awal. Jika ada senjata tersembunyi, itu akan menyelamatkan kita dari masalah. Dev tidak keberatan dengan apa yang dilakukan Demon Ceiling Alliance. Faktanya, Dev yakin, apakah itu teknik klan pemurnian tubuh kuno atau harta karun, semuanya sekarang ada di cincin penyimpanannya. Tidak peduli harta apa yang ada di belakangnya, Dev tidak terlalu tertarik, dia hanya ingin mendapatkan pil jiwa es agar dia bisa kembali dan mengikuti putri dari Kabupaten Jialing. Melihat tidak ada yang berani melawan mereka, 5 elemen Tiansa dan yang lainnya melewati gerbang cahaya satu demi satu. Tapi setelah 5 elemen Tiansa dan beberapa orang memasuki pintu cahaya, seluruh aula langsung menjadi kacau lagi. Banyak biksu mulai berkerumun menuju gerbang cahaya. Minggir. Pada saat ini, beberapa hembusan nafas mendorong mundur para biksu yang bergegas menuju pintu cahaya. Saya melihat banyak murid keluarga Ning berbaris di kedua sisi, dan Ning Kaichen memimpin Ning Ken perlahan menuju gerbang cahaya. Keluarga Ning kita belum masuk, di mana giliranmu menjadi semut? Ning Ken berkata dengan arogan. Bah, apa-apaan ini, apa yang dikatakan orang-orang dari Demon Ceiling Alliance tadi? Kenapa mereka tidak berani kentut? Benar, kenapa kamu begitu sombong? 3 orang tewas seketika, dan aku bahkan tidak melihat keluarga Ningmu kentut. Jangan menindas orang lain hanya karena banyak orang. Jika kamu terpojok, kami akan membunuhmu bersama-sama. Banyak kultivator biasa mulai meneriaki Ning Ken. Wajah Ning Ken memerah setelah dimarahi, dan dia ingin mengikuti para kultivator biasa ini untuk memarahinya, tetapi Ning Kaichen menghentikannya dan menariknya melalui pintu yang terang. Bagaimanapun, kekuatan dan reputasi keluarga Ning tidak sebaik aliansi penyegel iblis. Orang-orang ini takut dengan aliansi penyegel iblis, tetapi mereka belum tentu takut pada keluarga Ning. Jika keadaan menjadi sangat serius dan terjadi perkelahian, siapa yang akan dirugikan? Mereka datang ke sini untuk berburu harta karun, bukan untuk berperang. Setelah keluarga Ning masuk, Gao Qisheng ingin seseorang mengendalikan pintu lampu, lalu mereka masuk terlebih dahulu, tetapi mereka dihentikan oleh Dev. Tuan Dev, apakah kita akan masuk terakhir? Gao Qisheng sedikit bingung. Bahkan jika Dev takut pada aliansi penyegel iblis dan keluarga Ning, mengapa dia harus takut pada para kultivator biasa ini dan membiarkan mereka masuk terlebih dahulu? Masuk terakhir mungkin bukan hal yang buruk. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Melihat apa yang dikatakan Dev, Gao Qisheng tidak berani berkata apa-apa, dia hanya bisa menyaksikan para kultivator biasa berkerumun menuju gerbang cahaya. Bab 2972, Kematian Tubuh dan Tao Menghilang. Setelah semua orang melewati pintu lampu, Dev memimpin semua orang masuk perlahan. Saat semua orang keluar dari pintu terang ini, mereka tiba di tanah sepi dalam sekejap. Tanah di sini gundul, tanpa tanaman apapun, dan langit dipenuhi cahaya spiritual warna-warni, seluruh ruangan tampak terdistorsi, sehingga sangat tidak nyaman untuk ditinggali. Seluruh daratan ditutupi dengan tanah hangus, seolah-olah baru saja mengalami perang, dan Anda tidak dapat melupakannya sekilas. Ini, tempat apa ini? Apakah ini juga ilusi? Melihat pemandangan di depannya, Ji Yun berkata dengan sedikit terkejut. Jadi tidak ada yang tahu apakah mereka ada dalam kenyataan atau dalam ilusi sekarang. Dev melihat banyak biksu juga terkejut dengan pemandangan ini, dan mereka meraba-raba ke depan sedikit demi sedikit, karena mereka tidak tahu bahaya apa yang akan terjadi di tempat asing seperti itu. Bagaimana mungkin ada harta karun di tempat hantu ini? Bagaimana harta karun itu bisa ada di sini? Apakah kita tidak tertipu, atau ini adalah tempat harta karun palsu? Gao Qisheng mulai curiga bahwa ini adalah tempat harta karun palsu. Terlepas dari benar atau tidaknya, setiap orang tidak boleh bertindak mudah atau meninggalkan tim. Hanya dengan tetap bersama kita dapat memastikan keselamatan. Dev memperingatkan semua orang, takut semua orang akan berpencar untuk mencari harta karun itu. Saat itulah paling berbahaya. Dev dan yang lainnya berjalan maju perlahan, dan tak lama kemudian suara perkelahian terdengar tidak jauh dari mereka. Dev dan anak buahnya buru-buru mengikuti suara tersebut dan menemukan bahwa banyak biksu yang bertarung gila-gilaan. Fragmen jiwa es, fragmen jiwa es. Pada saat ini, Gao Qisheng menjerit, dan kemudian mereka melihat ada banyak pecahan jiwa es di kaki para biksu yang bertarung. Meskipun pecahan jiwa es ini sangat kecil, mereka tetap dianggap sebagai sumber daya berkualitas tinggi. Tidak heran para biksu ini akan berkelahi satu sama lain, lagi pula, semua orang menginginkan lebih banyak hal sebaik itu. Saat Gao Qisheng berteriak, dia segera memimpin orang-orangnya untuk bergegas maju dan mulai merebut pecahan jiwa es. Ji Yun dan Lao Sun juga bergegas maju. Dev ingin menghentikannya, tetapi menghadapi sumber daya berkualitas tinggi seperti itu, Dev tidak dapat menghentikannya bahkan jika dia mencobanya. Dev melihat beberapa orang dari Demon Ceiling Alliance sedang mengendalikan suatu tempat, dan beberapa berjaga-jaga sementara yang lain mengambil pecahan jiwa es. Keluarga Ning juga menguasai suatu area dan mulai mengambil pecahan jiwa es, tidak peduli dengan pertempuran di antara para pembudidaya biasa.
Perhatian Dev bukan pada pecahan jiwa es, tetapi pada para biksu yang meninggal secara tragis di tanah. Saya melihat tubuh para biksu yang meninggal secara tragis semuanya memancarkan cahaya putih, dan kemudian cahaya itu perlahan melayang ke udara dan menghilang. Dev memandang seorang biksu yang baru saja meninggal, dan dia melompat dan mendarat di depan biksu itu. Tepat ketika tubuh biksu yang mati itu bersinar dengan cahaya putih redup, Dev tiba-tiba meraih orang lain dengan satu tangan, dan kemudian mulai menggunakan teknik kondensasi jantung. Kekuatan isap yang sangat besar benar-benar menyedot cahaya putih ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, Dev tertegun sejenak, matanya membelalak karena tidak percaya di wajahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dev bergumam pada dirinya sendiri. Ternyata cahaya putih ini bukanlah jiwa, melainkan budidaya seumur hidup dari para biksu ini. Teknik kondensasi hati Dev dapat menyerap kultivasi orang lain, tetapi hanya jika orang tersebut masih hidup. Terlebih lagi, ketika dia datang ke dunia dewa dan manusia, banyak biksu yang memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, sehingga sangat sulit dan merepotkan bagi Dev untuk merokok. Oleh karena itu, Dev tidak pernah menggunakan metode ini untuk berlatih, apalagi menunjukkan keahliannya di depan semua orang. Tetapi sekarang para beku ini telah meninggal, mengapa tingkat kultivasi mereka masih tetap sama setelah mereka meninggal? Anda harus tahu bahwa ketika seseorang meninggal, tingkat kultivasinya pasti akan hilang dan tidak dapat dipertahankan. Tetapi para beku yang mati ini tetap mempertahankan budidaya mereka dan berubah menjadi cahaya putih, melayang ke udara dan menghilang. Bab 2973, aku sudah menyuruhmu keluar, apa kamu tidak mendengarku? Tepat ketika Dev sedang bingung, tiba-tiba seorang lelaki tua dari alam fusion tingkat ke-7 mendatangi Dev. Nak, serahkan pecahan jiwa es yang kamu ambil, dan aku akan mengampuni hidupmu. Ketika lelaki tua itu melihat Dev menurunkan tubuhnya, dia mengira Dev telah mengambil pecahan jiwa es. Orang tua itu juga merasa bahwa Dev hanya berada di alam fusion tingkat ke-4, jadi dia datang untuk merebutnya dengan tidak hati-hati. Menurutnya, jika dia membuatnya takut, Dev akan dengan patuh menyerahkannya. Pergi. Dev melirik lelaki tua itu dan berteriak. Dia tidak punya waktu untuk bermain-main dengan orang ini, dia ingin mempelajari dengan cermat mengapa orang-orang ini mati dan budidaya mereka tidak hilang. Kamu berani sekali. Kamu berani bicara seperti ini padaku. Kamu mencari kematian. Orang tua itu tampak marah. Plak. Tepat ketika wajah lelaki tua itu penuh amarah, Dev tiba-tiba datang ke depannya dan menamparnya. Tamparan ini langsung membuat lelaki tua itu tercengang. Aku sudah bilang padamu untuk pergi. Apa kamu tidak mendengarku? Jangan paksa aku untuk membunuhmu. Dev memandang orang tua itu dengan dingin dan berkata. Orang tua itu ditampar, auranya tiba-tiba melonjak, dan dia mengertakkan gigi dengan marah, anak baik, jika kamu berani memukulku, aku akan membunuhmu. Lengan dan jubah lelaki tua itu berkibar, dan dia melompat dan menamparkan Dev dengan satu telapak tangan. Dia awalnya berpikir jika dia menakuti Dev, Dev akan menyerahkan pecahan jiwa es. Namun sekarang sepertinya tidak mungkin untuk tidak mengambil tindakan. Dev bahkan tidak melihat ke arah orang tua itu, tetapi terus mengamati para biksu yang baru saja meninggal di lapangan. Semua biksu ini sama, setelah kematian, tingkat kultivasi mereka bersinar dengan cahaya putih redup, lalu naik ke udara dan melayang. Seolah-olah ada sesuatu yang menyerap kekuatan ini di udara. Ketika lelaki tua itu melihat bahwa Dev bahkan tidak melihatnya, dia sangat marah dan kekuatan di tangannya meningkat sedikit. Namun ketika lelaki tua itu tiba di depan Dev, dia melihat sosok Dev tiba-tiba menghilang. Lalu dia muncul di belakangnya. Orang tua itu langsung terkejut dan berbalik tanpa daya, namun kepalanya ditampar oleh Dev. Dengan tamparan ini, kepala lelaki tua itu langsung meledak. Untungnya, semua orang berada dalam perkelahian, berjuang untuk pecahan jiwa es, dan tidak ada yang memperhatikan bahwa Dev, seorang biksu fusion realem tingkat ke-4, membunuh biksu fusion realem tingkat ke-7 dengan satu tamparan. Setelah lelaki tua itu meninggal, Dev menatap dengan seksama, dan kemudian melihat cahaya putih mulai memancar dari tubuh lelaki tua itu, dan kemudian cahaya putih itu perlahan melayang ke udara dan menghilang. Dev buru-buru menyapu dengan kesadaran spiritualnya, tetapi ketika kesadaran spiritualnya mencapai udara, sepertinya ada penghalang yang menghalanginya, dan tidak ada cara untuk menembusnya. Melihat ini, Dev mengerutkan keningnya, dia menemukan bahwa tempat harta karun ini sepertinya memiliki semacam konspirasi. Sekarang harta karun itu belum terlihat, banyak biksu ini telah menderita banyak korban jiwa. Pertarungan perlahan-lahan akan berakhir, dan Gao Qisheng serta Lao Sun berkumpul di sekitar Dev. Sangat menyenangkan di sini, sebenarnya ada banyak pecahan jiwa es. Ini jauh lebih mudah daripada menemukan pecahan jiwa es di padang salju luas di ujung utara. Gao Qisheng tampak bangga sambil memegang potongan jiwa es yang telah dia ambil dan rampas. Dev tidak terlalu tertarik dengan pecahan jiwa es Gao Qisheng, dia terus melihat ke udara dan tidak mengerti mengapa ada penghalang di udara. Tuan Dev, berapa banyak pecahan jiwa es yang Anda ambil? Ji Yun bertanya pada Dev. Saya tidak mengambilnya. Dev menggelengkan kepalanya.
Melihat bahwa Dev bahkan tidak mengambil sepotong pun, semua orang sedikit bingung dan tidak mengerti mengapa Dev. Fragmen jiwa es telah hilang, dan banyak biksu terus berjalan melewati bumi yang hangus, berharap menemukan harta karun lainnya. Tetapi begitu banyak biksu yang mencari hampir di seluruh tempat ini, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Bab 2974, Pilihan. Dan tidak ada jalan keluar dari tempat ini, jika terus bergerak maju. Dan tidak ada jalan keluar dari tempat ini, jika terus bergerak maju pada akhirnya akan kembali ke titik awal, seperti lingkaran. Apakah kita akan terjebak di sini? Gao Qisheng berkata dengan wajah khawatir. Orang-orang dari Demon Ceiling Alliance dan keluarga Ning juga tampak sedikit panik, karena mereka juga menemukan bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak dapat pergi dari sini. Namun tidak ada harta karun sama sekali di sini, yang membuktikan bahwa harta karun itu masih ada di tempat lain. Saat ini, semua orang mendengar suara aneh. Segera setelah itu, saya melihat 5 pusaran air gelap muncul samar-samar di langit dari 7 warna cemerlang. Pusaran itu semakin besar, dan akhirnya tetap berada di udara. Kelima pusaran air ini persis sama, masing-masing memiliki sedikit keanehan, dan ada hisapan samar yang keluar dari pusaran air tersebut. Apa ini? Jiun melihat pusaran yang muncul di langit dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang melihat ke atas dan tidak tahu apa itu 5 pusaran air. Ini pasti portal atau semacamnya. Kita harus melewati pusaran ini untuk mencapai tempat lain. Mungkin harta karun itu ada di tempat lain. Dev menjelaskan. Lalu pusaran mana yang harus kita lewati? Jiun bertanya. Dev melihat kelima pusaran air dengan hati-hati, lalu menggelengkan kepalanya, karena dia tidak tahu pusaran air mana yang aman untuk dilewati. Beku lain juga memahami bahwa hanya satu dari 5 pusaran air ini yang dapat dilewati dengan aman. Tapi yang mana, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mau mempertaruhkan nyawanya. Begitu saja, semua orang melihat kelima pusaran air dan berbisik satu sama lain, tapi tidak ada yang bergerak. Namun seiring berjalannya waktu, kelima pusaran air itu menyusut sedikit demi sedikit, dan seolah menghilang kapan saja. Melihat pemandangan ini, semua orang panik. Mereka takut setelah pusarannya hilang, mereka akan terjebak di sini selamanya. Sial, karena aku tidak tahu mana yang aman, ayo kita coba satu persatu. Jinsa sedikit cemas dan menarik seorang kultivator biasa. Penggarap nakal ini, yang berada di alam penggabungan tingkat ke-6, ditangkap oleh Jinsa, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Kamu pilihkan pusaran air untukku dan lompat ke dalamnya, atau aku akan membunuhmu. Jinsa mengancam kultivator biasa. Merasakan ancaman dari Jinsa, wajah kultivator biasa menjadi sangat jelek, tetapi di dunia hutan ini, jika Anda tidak terampil seperti orang lain, Anda hanya bisa dibantai oleh orang lain. Semua orang memperhatikan dengan tenang dan tidak melangkah maju untuk membantu. Bagaimanapun, ini bermanfaat bagi orang lain. Seseorang yang membuka jalan di depan akan membuat orang di belakang Anda jauh lebih aman. Dev memperhatikan dengan tenang dan tidak menghentikannya, lagi pula dia bukanlah penyelamat. Melihat kelima pusaran air, kultivator biasa itu mengertakkan gigi dan berkata, tidak peduli seberapa keras kita berusaha, kita semua akan tetap mati. Kultivator biasa tahu bahwa jika dia melompat ke pusaran air, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi jika dia tidak melompat, dia pasti akan mati. Wajah kultivator biasa itu memerah, lalu sosoknya bergerak, dan dia melemparkan dirinya ke pusaran air. Segera, sosok kultivator biasa menghilang dari pusaran air. Semua orang menatap ke arah kultivator biasa dan menemukan bahwa tepat setelah tubuh kultivator biasa memasuki pusaran, sejumlah besar distorsi ruang dan waktu tiba-tiba muncul di dalam, yang langsung merobek kultivator biasa menjadi beberapa bagian, dan segera berubah menjadi tumpukan daging. Kamu tidak bisa memasuki pusaran air ini. Jinsa menghafalnya, dan kemudian menarik seorang kultivator biasa lagi dan berkata, kamu pilih satu. Kultivator biasa tidak punya pilihan selain membuat pilihan, tapi kali ini, peluang memilih salah satu dari 4 pilihan jauh lebih tinggi. Kultivator biasa ini juga terbang menuju pusaran air, namun hasilnya sama dengan kultivator biasa pertama. Itu juga terkoyak oleh ruang yang bengkok dan berubah menjadi tumpukan daging cincang. Pada saat ini, semua kultivator biasa memiliki wajah penuh ketakutan dan keringat menetes dari punggung mereka, takut mereka akan dipilih oleh Jinsa. Bab 2975, Terjebak. Para pembudidaya biasa ini seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Tapi Jinsa tidak punya niat untuk berhenti, apalagi mengasihani para kultivator biasa ini. Jinsa mengikutinya dan terus menangkap pembudidaya nakal untuk percobaan lagi pula, ada banyak pembudidaya nakal di sini. 4 kali berturut-turut, semua pilihan salah, dan keempat kultivator biasa hancur berkeping-keping. Melihat pusaran air terakhir, semua orang tiba-tiba menjadi gugup. Saat berikutnya, tiba-tiba, beberapa sosok tiba-tiba terbang dari antara para pembudidaya biasa dan langsung menuju pusaran air terakhir. Ketika Ning Kaichen melihat ini, dia dengan cepat mengedipkan mata, dan beberapa pelayan keluarga Ning juga segera mengikuti. Orang-orang ini sangat cepat dan takut tertinggal.
4 pusaran air pertama semuanya tidak aman, jadi pusaran air terakhir pasti aman. Melihat ini, Gao Qisheng buru-buru melambaikan tangannya untuk membiarkan beberapa pelayan keluarga Gao mengambil tindakan, tapi mereka dihentikan oleh Dev. Jangan bergerak, tunggu dan lihat apa yang terjadi. Dev berkata pada Gao Qisheng. Dev berbicara, dan Gao Qisheng tidak punya pilihan selain menurut. Ketika beberapa kultivator biasa dan beberapa biksu dari keluarga Ning terbang ke pusaran air terakhir, tidak ada distorsi ruang dan waktu, dan orang-orang ini tidak terkoyak, mereka langsung bahagia. Tuan, ini aman. Seorang biksu keluarga Ning berkata dengan keras kepada Ning Kaichen. Ning Kaichen sangat gembira dan hendak memimpin orang menuju pusaran air terakhir, tetapi tiba-tiba menemukan kabut hitam mulai memenuhi pusaran air. Segera setelah itu, saya melihat para beku yang masuk, satu persatu terbungkus kabut hitam. Dalam sekejap, semua beku tersebut menjadi tulang putih. Apa yang terjadi? Apakah tidak ada orang yang aman? Ketika Ning Kaichen melihat ini, dia langsung bingung. Para biksu lainnya juga berada dalam kekacauan, dan bahkan beberapa orang dari aliansi penyegel iblis pun panik. Rusak, apakah kita benar-benar akan terjebak dan mati di sini? Mengapa tidak satu pun dari 5 pusaran air yang aman? Harta tak berguna macam apa ini? Apakah ini akan menjebak kita? Ketika Gao Qisheng melihat situasi ini, dia langsung patah hati. Untuk sesaat, semua orang tidak tahu dan hanya bisa menunggu dengan tenang. Tetapi kelima pusaran air itu semakin mengecil. Ketika pusaran air itu benar-benar menghilang, mereka akan terjebak di sini. Tuan Dev, tolong pikirkan solusinya secepatnya. Ji Yun memandang Dev dan berkata. Ya, Saudara Chen, Anda memiliki pikiran yang fleksibel dan banyak solusi. Temukan solusinya dengan cepat. Anda tidak bisa mati terjebak di sini. Lao Sun juga berkata dengan panik. Dev memandangi 5 pusaran air dengan tenang, sedikit mengernyit sambil berpikir. Kemudian Dev mengambil senjata yang rusak dan menggambar sesuatu di tanah yang hangus. Semua orang cemas, tapi Dev masih menggambar pola yang tidak bisa dimengerti. Orang ini berpura-pura menjadi apa? Keadaan sudah menjadi seperti ini, dan dia masih tega melukis. Ning Ken melihat Dev mencoret-coret di tanah, jadi dia berkata dengan nada menghina. Ini bukan grafiti, dia mungkin menggambar semacam lingkaran sihir. Ning Kaichen memandang Dev dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jinsa dan yang lainnya juga melihat ke arah Dev. Mereka sepertinya sangat tertarik dengan apa yang ditulis Dev di tanah. Ketika Dev menyelesaikan lukisannya, dia sudah banyak berkeringat di dahinya. Siapakah di antara kamu yang memiliki cermin perunggu? Dev berteriak keras. Ketika semua orang mendengar teriakan Dev, mereka semua saling memandang dengan kaget. Tidak ada yang bergerak karena mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Dev. Gao Qisheng dan Ji Yun juga tidak melakukannya. Lagi pula mereka bukan perempuan. Jadi siapa yang bisa memakai cermin perunggu? Saya memiliki. Pada saat ini, seorang kultivator biasa mengeluarkan cermin perunggu. Dev mengambil cermin perunggu dan meletakkannya di tengah lingkaran sihir yang dia gambar. Saat kekuatan spiritual Dev menembus ke dalam lingkaran sihir itu mulai bersinar dengan cahaya kemasan. Cahaya kemasan berkeliaran di sekitar lingkaran sihir, dan akhirnya semuanya menyatu di cermin perunggu di tengah. Bersambung.